Gimana adik-adik kabarnya? Baik semua? Sehat semuanya? Apakah ada yang sakit? Semoga lekas sembuh ya yang sedang sakit. Nanti kita doakan juga ya. Oke adik-adik, sebelum kita mulai, adik-adik sudah menyiapkan alat tulisnya dulu ya sama kitabnya. Oke, yuk kita mau masuk ibadah kita hari ini. Kita mau berdoa dulu, lipat tangannya, tutup matanya. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Bapa untuk berkat-Mu pada kami hari ini. Kami bisa bangun dengan kondisi yang sehat, dengan kondisi yang baik, tidak kekurangan suatu apapun. Ya Bapa, sebentar kami ingin memulai ibadah kami, kiranya Roh Kudus-Mu menyertai kami agar kami dapat mengerti apa yang disampaikan oleh Kak Imelda dan dapat kami cerahkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke adik-adik, kalau gitu kita mau puji nama Tuhan dulu yuk. Kita mau angkat satu pujian yuk. Oke adik-adik, kita sudah memuji nama Tuhan. Sekarang kita mau masuk membaca firman. Hari ini nas kita terambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 15. 1 Tesalonika 5 ayat 15. Yuk buka dulu adik-adik. Ada di perjanjian baru atau di perjanjian lama Tesalonika? Ya betul, perjanjian baru. Ya. Yuk kita baca ya adik-adik ya. Kakak baca di sini, adik-adik baca di rumah. 1 Tesalonika 5 ayat 15. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Cuma satu ayat aja nih adik-adik kita hari ini tentang Paulus yang memberitahukan nasihat-nasihat nih. Jadi kakak mau tanya dulu nih adik-adik, siapa sih Paulus itu adik-adik? Rasul Paulus itu yang dulunya, kalau kakak tahu ya, dulunya itu sebelum namanya menjadi Paulus, dia adalah orang yang jahat, namanya Saulus.
Dia itu, kita baca dulu yuk adik-adik yuk. Bareng-bareng kita buka di Kisah Para Rasul 9. Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 19. Nah, kalau kita mau tahu kisah sedikit tentang Paulus, ya adik-adik, itu ada di Kisah Para Rasul 1 ayat 9 sampai Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 19. Nah, di sini ditulis judulnya Saulus bertobat. Di situ diceritakan bagaimana Saulus menyakiti Tuhan Yesus ya. Dia bilang di sini, sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanan, nah inilah di mana Saulus bertemu dengan Tuhan Yesus adik-adik. Dalam perjalanan ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Lalu ia rebah, begitu ceritanya. Setelah itu, apa yang dialami Saulus adik-adik? Saulus buta ya adik-adik ya, selama 3 hari. Dia tidak bisa melihat selama 3 hari, tidak bisa makan selama 3 hari. Lalu Tuhan Yesus bilang sama siapa? Ananias di sininya. Dia bilang, di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias, di ayat 10 adik-adik. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan, Ananias. Jawab Ananias, iya ini aku Tuhan. Firman Tuhan, mari pergi ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Dia sekarang berdoa. Jadi Tuhan memerintahkan Ananias untuk menumpangkan tangan kepada Saulus agar Saulus sembuh dari butanya. Gitu adik-adik ya, cerita pendeknya tentang Rasul Paulus ini, bagaimana dia bertobat. Jadi sebelumnya dia jahat, dia sudah banyak melakukan kejahatan sama murid Tuhan. Nah, dia akhirnya ketemu Tuhan di jalan, dia melihat cahaya, lalu dia buta selama 3 hari, dia tidak bisa melihat, tidak makan. Akhirnya dia disembuhkan untuk suatu tujuan. Adik-adik, ini ada ayatnya di ayat 17. Oh, no. Di ayat 15. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Ini Tuhan Yesus bilang sama Ananias, karena Ananias bilang, Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudusmu di Yerusalem. Tapi Tuhan menjawab, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain. Seperti itu adik-adik ya, Tuhan Yesus mempunyai rencana gitu. Nah, makanya Paulus memberitakan Injil ke mana-mana, termasuk ke orang-orang di Tesalonika, adik-adik ya, seperti yang tadi. Nah, tapi adik-adik, apa yang terjadi nih di Tesalonika? Ada sesuatu terjadi di Tesalonika, yaitu orang-orang Tesalonika, orang-orang Yahudi Tesalonika marah nih adik-adik kepada Paulus. Mereka akhirnya mengusir Paulus dan menyuruh Paulus untuk pergi diam-diam dari Tesalonika. Akhirnya jadi di Tesalonika itu adik-adik banyak orang-orang yang diberkati gitu ya adik-adik ya, dipercaya kepada Tuhan Yesus berkat si Rasul Paulus ini. Nah, ketika Rasul Paulus sudah tidak di Tesalonika, dia mengutus anak rohaninya bernama Timotius. Dia bilang, bagaimana keadaan anak-anak rohaniku di Tesalonika? Ternyata Timotius melaporkan bahwa jemaat tetap bertahan dalam iman mereka meskipun mereka mengalami kesukaran atau kesulitan dengan tidak adanya Paulus gitu. Nah, makanya Paulus memberikan nasihat di dalam Alkitab ini, di Tesalonika ini tadi adik-adik, Paulus menasihatkan, menekankan kepada jemaat supaya mereka memiliki
keteguhan iman ya. Jadi Paulus mengirimkan surat yang berisi nasihat ini untuk meneguhkan imannya anak rohaninya di Tesalonika. Seperti itu adik-adik. Jadi Paulus bilang, kamu harus tetap bertahan. Kamu harus tetap mempererat hubungan dengan Tuhan Yesus gitu. Dengan salah satunya caranya gimana? Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi balas dengan kebaikan. Contohnya maksudnya mendoakannya gitu adik-adik ya. Jadi kita mencontohkan yang baik seperti itu. Nah, terus adik-adik, kalau kita dengar jangan balas kejahatan dengan kejahatan, tapi kadang-kadang kita merasa seperti kita tidak terima gitu ya adik-adik ya, dijahati sama orang lain, terus kita nggak membalas. Itu sulit banget pasti ya adik-adik ya. Tetapi gimana sih caranya? Tapi ini firman Tuhan adik-adik, kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Gimana sih caranya Kamelda biar kita bisa seperti itu, bisa tidak membalas kejahatan dengan kejahatan walaupun kita punya kesempatan untuk membalas? Nah itu dia adik-adik, kita harus meneguhkan iman kita harus mempererat hubungan kita dengan Tuhan Yesus, kita harus berdoa, kita harus melibatkan Tuhan dalam pergumulan kita. Misalnya kita sedang ada masalah gitu ya adik-adik, atau ada orang lain yang bersalah sama kita gitu, atau kita yang bersalah gitu. Misalnya kita harusnya ujian ya adik-adik besok ujian, tapi kita malah main game sampai malam, akhirnya pagi kita bangun kesiangan. Itu salah siapa? Salah diri kita sendiri ya. Kita bisa nggak memaafkan diri kita sendiri? Bisa dan harus gitu adik-adik. Bagaimana caranya? Ya berarti kita harus introspeksi diri. Kita kalau ada ujian, atau sebaiknya anak sekolah itu kalau tidur tidak larut malam kan adik-adik, harus tidur cepat karena biar bisa bangun pagi dan bisa beraktivitas, bisa belajar dengan kondisi yang fresh kepalanya gitu, tidak ngantuk-ngantuk gitu sambil belajar tatap muka nanti ngantuk gitu ya kan gitu. Jadi itu salah diri kita sendiri adik-adik ya. Kita harus bisa mengontrol diri kita sendiri gitu. Atau misalnya ada orang lain yang bersalah sama kita, misalnya ada orang lain yang menyakiti hati kita dengan kata-katanya. Misalnya kita dikatain, kamu gendut gitu. Nah bagaimana adik-adik, kita harus memaafkan atau tidak? Kita harus memaafkan ya adik-adik ya, memaafkan mereka. Kita harus melibatkan Tuhan Yesus biar kita bisa kuat memaafkan orang-orang yang bersalah sama kita gitu adik-adik. Jadi kita harus bisa menguasai diri kita gitu ya. Ada di buah roh keberapa tuh adik-adik? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Jadi paling akhir buah roh, dan itu harus kita bisa ya adik-adik ya, menguasai diri kita. Nah adik-adik, kakak punya video nih tentang memaafkan. Kita lihat dulu yuk. Memaafkan, sebuah kata yang sulit. Ada hal-hal yang kita lakukan dalam hidup ini, semua keputusan-keputusan buruk yang kita buat, yang kita sesali, perbuatan kita yang butuh untuk dimaafkan. Dan juga semua kesalahan dan perbuatan orang lain kepada kita, yang bikin kita ngerasa berhak untuk tidak memaafkan mereka. Tahu gak sih, gak mau memaafkan tuh kayak kita yang minum racun, tapi kita berpikir orang lain yang akan kita sakiti. Gak kayak gitu. Malah itu bakal ngegrogotin kamu dari dalam dan terus ngelukain kamu. Tuhan punya cara untuk urusan beginian, dan itu bisa kamu temukan dalam pribadi Yesus. Yesus datang dan hidup gak bercela. Demi kita, dia mati di kayu salib. Dan dengan kematiannya itu, memberikan kita kekuatan untuk memaafkan. Ketika Yesus lagi ada di atas salib, walaupun dia gak ngelakuin apapun yang salah, tapi dia berkata, Bapa, maafkanlah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dia memiliki kekuatan untuk membebaskan kamu dan juga untuk mengampuni kamu. Kalau kamu gak yakin dengan apa yang harus kamu lakukan, kamu bisa tanya ke orang yang ngebagiin video ini. Dia siap nemenin kamu untuk masuk ke langkah yang selanjutnya. Entah itu menghadapi sulitnya memaafkan supaya kamu bisa merasakan kelegaan, atau menemukan kebebasan untuk pengampunan yang kamu butuhkan. Dia pasti ingin kamu mulai mengambil langkah yang benar. Yuk mulai cerita dan temukan kebebasanmu. Nah, seperti itu adik-adik. Jadi, kita pasti bisa nih mengandalkan Tuhan. Kalau serasanya sulit memaafkan atau sulit mengampuni,
Jangan lupa kita andalkan Tuhan ya adik-adik ya, berdoa, kita minta kekuatan gitu. Oke adik-adik, kalau gitu kita sampai sini dulu untuk ibadah hari ini. Sekarang kita mau aktivitas. Yang pertama adalah ayat hafalannya adik-adik hari ini dari 1 Petrus 3 ayat 9. 1 Petrus 3 ayat 9. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Ya adik-adik ya, dari 1 Petrus 3 ayat 9. Oke, sudah dicatat. Itu aktivitas yang pertama. Yang kedua adalah adik-adik, kakak mau adik-adik kesaksian. Jadi menceritakan tentang pengalaman adik-adik dari teman adik-adik. Jadi misalnya adik-adik punya teman atau punya bestie ya, kalau sekarang teman baik gitu. Perlakuan baik apa sih yang pernah dilakukan temannya adik-adik ini, si bestie ini gitu. Misalnya bestie ini pernah mensupport adik-adik untuk belajar atau untuk ikut lomba atau untuk ikut audisi, atau pernah dibantu mengerjakan PR, atau pernah dikasih makanan gitu, atau minuman, atau pernah doa bareng dan didoakan gitu ya adik-adik ya gitu. Jadi apapun itu diceritakan aja ya adik-adik ya. Oke, itu aja tugasnya. Jadi adik-adik bikin satu video, isinya adalah ayat hafalan dan cerita tentang perbuatan baik dari bestinya teman adik-adik ya, bestinya adik-adik. Oke adik-adik, kalau gitu sampai sini dulu. Kita mau persembahan. Yuk, siapkan persembahannya. Kita mau kasih buat Tuhan Yesus yang terbaik. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Oke adik-adik, terima kasih atas persembahannya. Nanti bisa ditransfer ya adik-adik seperti biasa ya. Tadi udah ada barcode-nya, atau dititip sama orang tua yang bergereja. Yuk kita tutup dalam doa. Mari kita lipat tangan dan tutup matanya. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa untuk berkat-Mu, untuk penyertaan-Mu siang hari ini kepada kami. Tuhan Yesus, sebentar kami tadi sudah mengumpulkan persembahan, kiranya persembahan ini bisa untuk pekerjaan rumah Tuhan dan bisa untuk kemuliaan nama-Mu. Ya Bapa, kami juga sudah selesai beribadah. Berkati kami agar kami menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang bisa menguasai diri kami, bisa memaafkan, bisa mengampuni. Biarlah kami bisa menjadi terang di sekeliling kami. Tuhan Yesus, berkatilah juga kehidupan sehari-hari kami, kegiatan belajar kami. Biarlah kami dapat mengerti apa yang diajarkan guru kami kepada kami. Biarlah kami bisa menjadi anak-anak yang pintar. Tuhan Yesus, Kau tahu saat ini pandemi wabah corona masih ada dan kami percaya dalam lindungan-Mu Tuhan, Kau akan menjauhkan virus-virus ini dari kami. Biarlah juga Tuhan Yesus menjamah setiap kami yang sedang sakit ya Tuhan. Sakit apapun itu Tuhan Yesus, kami percaya Kau adalah dokter satu-satunya yang dapat menyembuhkan kami. Biarlah kami atau keluarga kami yang sedang sakit bisa lekas sembuh dan bisa kita seperti sedia kala. Tuhan Yesus, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ampunilah segala kesalahan dan dosa-dosa kami yang sengaja kami perbuat ataupun tidak sengaja. Tuhan Yesus, kami serahkan hidup kami, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.